Selebgram British dengan followers jutaan. Ternyata enak gak enak. Enaknya saat kemana-mana ada aja yang minta foto. Nah, yang bikin gak enak ya, udah saking merasa deket banget dan suka banget sama idolanya, fans malah gak karuan. Terkadang bersikap di luar batas. Seperti yang dialami artis cantik yang satu ini, Anya Geraldine. Belum lama ini ia mengaku sempat kesal dengan sikap salah seorang penggemarnya yang diam-diam stalker kegiatannya. Saking up to date banget, kemanapun Anya pergi, sudah pasti dipantau oknum ini. Hal ini terkuak ketika oknum itu mengirim direct message ke sosial media yang membuat Anya parno sampai ketakutan seketika. Mulai dari DM-DM yang gak jelas, sampai ini juga aku gak tahu siapa. Pokoknya intinya tuh kayak ada yang ngikutin aku udah semingguan ini. Aneh banget kan? Aduh sumpah ya, ini aku spill aja deh ke kalian. Emang boleh ngefans sampai segitunya? Emang boleh menguntit kemana pergi sang artis hingga ngapain aja seharian? Sampai nge-spill baju yang dipakai? Mungkin bagi artis lain itu bukan masalah, tapi bagi Anya ini cukup mengganggu rutinitasnya. Bukan cuma itu, kehidupan normalnya jadi ikut terganggu lantaran kehidupan privasinya diusik oleh oknum penggemar. Tapi menurut pemirsa, kira-kira yang dilakukan oknum penggemar ini kelewatan gak sih? Sedekat apapun hubungan antara fans dan idola, selalu saja ada batasan. Bagi Anya, apa yang dilakukan oknum penggemar ini sudah kelewat batas. Harusnya fans hadir memberi dukungan dan memudahkan ruang gerak agar lebih fleksibel untuk berkarya, bukan malah bikin hidup idolanya jadi susah gini. Ini tentu ancaman bagi Anya maupun artis lain yang bernasib sama sepertinya. Kalau menurut aku tuh ini udah bener-bener gak bisa dinormalize lagi. Kayak orang ngefans tuh juga harus tahu batasan. Dan aku pun juga punya privacy yang perlu kalian hargain. Maksudnya gini, kayak aku kan juga orang ya, maksudnya aku juga orang biasa gitu sama kayak kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau cari perhatian ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa banget. Cuman jangan sampai kayak gini gitu loh. Jadi aku mohon sama kalian untuk jangan kayak gini ya, please banget. Bukan cuma Anya yang merasa tak nyaman, kasus serupa juga pernah dialami artis Thailand, Lee Naki. Ia mengaku hidupnya merasa terancam ketika ada oknum penggemar yang mengikutinya sampai menunggu di depan rumahnya. Bahkan di sosial media, foto-foto privasinya pun diumbar, dan yang mengejutkan, tindakan tersebut justru diduga dilakukan oleh 5 orang pria. Ngefans boleh, tapi stalker nggak boleh. Itu ada hukumnya di sana, di luar negeri. Kita bisa laporkan sama polisi kayak gitu. Karena kan itu jatuhnya penguntit, gitu, penguntit. Itu ada undang-undangnya juga, gitu loh. Jadi kan dia secara nggak langsung mengganggu kehidupan pribadi kita. Ya, lebih waspada aja sih, lebih waspada. Karena kita kan nggak pernah tahu niat orang apa sama kita. Gitu. Jadi kalau untuk stalker itu kita lebih waspada aja. Punya banyak penggemar, tambahnya pedang bermata dua. Salah dikit aja, langsung menjadi bumerang. Mungkin Anya berada di spektrum ini. Memiliki penggemar bukannya bikin hidup jadi berwarna, malah seperti deg-degan. Tapi pertanyaan tentang apa yang membuat seorang fans nekat melakukan perbuatan yang melewati batas, seperti stalker hingga mengirim pesan-pesan bernada teror, mungkinkah kegemaran dan kesukaan ini sudah masuk taraf obsesi? Tes wajar tentunya. Seorang fans mengidolakan tokoh yang dicintainya, yang disukainya adalah wajar. Dimana biasanya akhirnya setiap filmnya ditonton, setiap pagelarannya dilihat ya, atau kemudian meniru pakaiannya, kemudian juga hal-hal lain lah yang ditiru dari tokoh idolanya. Tetapi menjadi tidak wajar ketika sudah mengganggu kehidupan idola tersebut. Ya tadi misalnya menguntit, memberikan pesan-pesan yang tidak senonoh, kemudian memberikan kiriman-kiriman yang tidak dipesan misalnya. Jadi itu yang sudah biasanya mengganggu kehidupan tokoh idolanya, itu disebut sudah menjadi tidak wajar. Menguntit itu adalah perilaku mewakili obsesi seseorang terhadap tokoh idolanya dan dilakukan untuk kepentingan dirinya atau kepuasan dirinya.
Jika hanya merasa kehidupan privasi terancam, bagaimana dengan artis lain yang menyikapi kehadiran fans sebagai bagian dari proses untuk perjalanan karirnya? Benarkah di mata Naysila Mirdad, arti hadirnya fans sudah seperti keluarga sendiri? Gini sih ngelihatnya, memang kalau fans itu ada yang tiba-tiba suka datang ke rumah, terus ikutin terus lah perkembangan aku. Cuman aku nggak nganggap menguntit ya, kalau menurut aku nganggap mereka seperti keluarga aku, orang yang selalu dukung aku tulus gitu. Jadi pastinya aku bersyukur aja sih, dan malahan sebisa mungkin yang datang ke rumah itu ya udah aku rangkul, dan kalau memang bisa baik hubungannya udah jadi seperti keluarga lah ya. Karena kalau sebagai public figure pastinya begitu kan, pastinya kita ada orang-orang yang suka mau cari tahu tentang kita gitu. Nggak apa-apa, aku malah menghargai. Thank you.